Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Maharani. Hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor penentu kinerja komputer. Dalam komputer, terdapat banyak perangkat keras yang bekerja dan saling mendukung dalam memproses sebuah data. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan data di dalam komputer, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah bus komputer. Apa itu bus? Bus adalah jalur antara komponen-komponen pada komputer. Data dan instruksi berjalan pada jalur ini. Lebar jalur data dapat mempengaruhi berapa banyak data per bit yang dapat ditransmisikan antara komponen komputer. Semakin banyak komputer kita dengan software, biasanya akan semakin memperlambat kinerja komputer. Meskipun pengaruhnya ada yang relatif kecil dan ada yang besar. Penting untuk diketahui ketika menginstal software, cek apakah ada aplikasi yang senantiasa berjalan di belakang. Hal ini bisa diketahui dengan program seperti Autoruns. Yang kedua adalah cache memory. Apa itu cache memory? Cache memory adalah memori berkecepatan tinggi yang menyimpan data dan instruksi terkini yang sudah di-load oleh CPU. Cache lebih cepat daripada memori biasa dan sangat mempengaruhi kinerja komputer. Ada dua jenis cache memory, yaitu level 1 atau L1 dan level 2 L2 atau cache eksternal. Ketiga adalah register. Apa itu register? CPU berisi area memori kecil. Register berfungsi menyimpan data dan instruksi saat memprosesan. Pada saat ini, kebanyakan PC memiliki register 32 bit. Artinya, CPU dapat memproses 4 byte data tiap waktu. 4 byte diperoleh dari 32 dibagi dengan 8. Yang keempat adalah RAM atau Random Access Memory. Besar RAM pada PC mempengaruhi kecepatan sistem. Makin besar RAM, makin banyak pula program dan instruksi yang bisa disimpan di memori. Hal ini jauh lebih cepat jika disimpan di hard disk. Jika PC tidak memiliki cukup memori untuk menjalankan program, maka data akan dipindahkan sementara ke hard disk. Proses ini disebut swapping, dan hal ini akan menurunkan kinerja komputer. Sistem clock. Sistem clock dalam komputer menetapkan kecepatan CPU menggunakan kristal quartz yang bergetar. Satu getaran clock adalah waktu yang dibutuhkan oleh transistor untuk mematikan transistor, kemudian menyalakannya kembali. Hal ini disebut clock cycle. Clock cycle diukur dalam hertz. Jika sebuah komputer memiliki kecepatan 300 MHz, artinya sistem clock berdetak 300 juta kali tiap detik. Yang keenam adalah hard disk yang sudah berumur. Ketika komputer kita masih menggunakan hard disk yang sudah cukup lama atau tua, mungkin lebih dari 5 tahun, maka kinerja komputer bisa semakin lambat. Hard disk SATA normalnya biasanya rata-rata akses read atau bacanya sekitar 70-90 MB per second. Jika misal rata-rata akses hard disk di bawah 50 MB per second, maka kinerja biasanya akan terasa lambat. Malware, virus, worm, trojan, dan sebagainya. Ketika komputer kita terkena malware, virus, worm, trojan, dan sejenisnya, sudah hampir dapat dipastikan bahwa kinerja komputer akan lambat. Virus akan sering menggunakan sumber daya komputer baik RAM atau CPU, termasuk juga senantiasa memantau aktivitas komputer. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja aplikasi lain. Lalu ada keadaan hardware komputer yang kotor dan tidak terawat. Keadaan hardware komputer yang kotor juga dapat menyumbang sebagian besar masalah dalam komputer kita. Karena debu yang biasanya menempel pada hardware komputer adalah debu yang bersifat konduktif, dan hal tersebut juga dapat mengakibatkan konsleting pada peralatan komputer kita. Untuk itu, rajin-rajinlah membersihkan komputer minimal 6 bulan sekali agar menjaga komputer tetap bersih dan memiliki kinerja yang optimal. Lakukan kegiatan ini lebih sering bila komputer Anda bekerja pada area yang berdebu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.